Baik, Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk Show Smart FM. Dan kita masih membahas mengenai solusi terbaik untuk nyeri tulang belakang. Dan ternyata banyak sekali yang mengalami hal ini ya, hingga banyak pertanyaan yang sudah masuk untuk Dr. Faris. Oke, ini tadi ada pertanyaan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Wow, ini tidak menyebutkan nama juga ini ya. Oh, sorry, namanya Hera. Oh iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Hera. Pertanyaannya sebenarnya sih sedikit, cuma dia menjelaskan secara detail. Pada tahun 2020 saya didiagnosis HNP hasil dari MRI pada L5-S1 karena pernah jatuh dari tangga kurang lebih tahun 2017. Dan pada 2 bulan yang lalu saya rutin melakukan fisioterapi dan mulai ada keringanan pada gejala yang sering saya alami, nyeri menjalar dan kesemutan sampai telapak kaki. Menurut dokter KFR, setelah melihat hasil MRI saya, ternyata ada tulang belakang yang fraktur pada L3 dan saya disarankan minum obat kalsium plus vitamin D. Menurut Dr. Faris, bagaimana tindakan selanjutnya untuk saya? Apa saya tetap rutin melakukan fisioterapi dan minum vitamin? Kapan saya perlu untuk melakukan operasi, Dok? Silakan. Ya, baik Ibu Hera. Jadi kalau fraktur itu belum pasti harus dioperasi. Pertama saya harus tahu usianya Bu Hera berapa dulu. Ya. Karena itu menentukan apakah mungkin ada kecenderungan ke arah osteoporosis atau tidak. Nah, fraktur itu macam-macam derajatnya, apakah dia itu istilahnya kompresi atau itu burst namanya. Jadi berbeda-beda ya, tergantung. Nah, sehingga saya harus lihat fotonya dulu. Cuman untuk gejala yang tadi yang kesemutan. Nah, kesemutan itu kita harus pastikan dulu apakah memang ada saraf yang terjepit atau tidak. Oke. Nah, itu jadi kita harus pastikan dulu. Nah, sementara dilihat respon dari fisioterapi. Nah, kalau emang dengan fisioterapi saya baca tadi kan ada perbaikan ya. Nah, itu maka bisa dilanjutkan dulu. Oke. Begitu. Namun kalau memang gejalanya masih ada ya, maka kita perlu diagnostik ulang untuk menentukan kira-kira mau dilakukan tindakan apa, seperti itu. Oke, baik. Ini rupanya Bu Hera menjawab pertanyaan Dr. Faris. Saya usianya 27 tahun. Oh, masih muda Masih ya? muda dong. Masih muda. Nah, kalau masih muda ini kita harus tentukan dulu Bu Hera jenis frakturnya seperti apa. Mungkin gitu. bisa berkonsultasi ke praktek ya, Dok Iya. ya. Bisa menghubungi yang mana nih, Dok? Nanti bisa di Indonesia Spine Clinic, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan. Oke. Gitu. Nomor WhatsApp atau nomor telepon mungkin? Oh, mungkin Nanti bagiannya Dr. Dr. Sylvia. Sylvia ya, Oke. bagian Dr. Sylvia ya. Iya. Yang memberikan informasi ini. Baik, ada yang kembali bergabung yang sudah memberikan pertanyaan lagi. Wow, ini kayaknya banyak sekali ya. Oh, tadi ada melalui WhatsApp juga. Ada dari Ibu Susi. Selamat siang untuk Ibu Susi di Surabaya. Usia saya 50 tahun, pinggul saya tinggi sebelah, jadi celana kanan kiri beda 2 cm. Apakah itu skoliosis? Apa yang harus saya lakukan karena tidak merasa ada gangguan? Oke, pinggul tinggi sebelah. Ini harus ditentukan dulu, Bu. Kalau pinggul tinggi sebelah, biasanya kaki juga beda panjang. Iya, benar. Harusnya kayak agak jijit satu mungkin ya, Dok ya. Harus ditentukan dulu. Apakah memang ada perbedaan panjang dari kaki, atau memang pinggulnya ada faktor yang lain, atau mungkin pernah jatuh, kemudian terjadi sesuatu pada pinggulnya, pernah operasi pinggul. Nah, itu juga bisa menyebabkan pinggulnya menjadi tingginya sebelah, berbeda tingginya, atau lututnya yang satu sudah betul-betul betul-betul sudah menipis sehingga nempel lututnya, bisa juga bantalannya habis spesies sehingga ada beda tinggi. Nah, itu harus dicari penyebabnya kalau itu. Jadi kita tidak bisa menterapi hanya pinggulnya, tapi apa sih penyebabnya sehingga tuntas masalahnya, begitu. Nah, kalau pinggulnya tinggi sebelah, nah itu biasanya kita kolaborasi nanti dengan ortopedi atau dengan fisioterapi atau rehab medik, begitu. Oke, baik. Ya, lalu ada juga Pak Kinan. Selamat siang, Dokter. Setiap angkat barang, punggung saya terasa sakit. Didiamkan sebentar, sakitnya hilang. Apa ada kelainan dengan tulang belakang saya, Dok? Bagaimana tadi itu kalau didiamkan, dia angkat barang, sakit. Tapi kalau didiamkan sebentar, sakitnya hilang. Oke.
Kalau emang seperti itu Pak, tergantung Bapak coba cara ngangkatnya mungkin dengan jongkok. Oke, jadi jangan langsung berdiri Jongkok, kemudian diangkat. Kalau emang dengan itu membaik, ya berarti postural aja. Berarti postural aja Oke, Pak, gitu ya. Baik. Ibu Vina, saya ini pekerja lapangan, lalu aktivitas di luar dan kurang minum air. Saya sering nyeri di pinggang bagian belakang, kadang kesemutan juga. Itu karena apa ya dok ya? Ya, kalau seperti yang saya sebut di awal tadi, kalau memang kesemutan atau menjalar, nah itu berarti komponennya adalah saraf. Ya, tadi kan saya kalau melihat arah pertanyaannya sepertinya, dok, apakah ini ginjal? Ya. Gitu ya, karena berhubungan dengan air. Jadi kalau saya Karena di lihat, pinggang ya. iya, kalau saya lihat sih, kalau emang ada kesemutan maka arahnya adalah saraf. Nah, jadi bagaimana melihat saraf dengan MRI? Begitu. Jadi ciri-cirinya tuh dari kesemutan itu ya dok Ya, karena kesemutan itu miliknya saraf. Oke. Nah, contohnya nih gini, loh dok, apakah kesemutan itu pasti miliknya saraf tulang belakang? Iya. Tidak. Oke. Tapi kalau kesemutan itu gangguan pada saraf. Contohnya nih, orang dengan diabetes lama. Nah, nanti akan muncul apa namanya neuropati diabetes. gitu ya. Ya, jadi kakinya tebel kanan kiri. Seperti pakai stocking. Iya, Nah, iya. Kayak tidak menginjak tanah Nah, begitu kakinya ya dok? kanan kiri tuh tebel, kesemutan seperti pakai stocking. Itu biasanya lebih mengarah kepada systemic problem, bukan tulang belakang, Iya, tapi itu iya. pada diabetes. Misal seperti itu. Nah, terus kemudian yang lain, contohnya, dok, saya ini kalau naik sepeda motor, gas gini, lama-lama tangan saya tuh harus saya kebas-kebaskan Iya, begini, dok. kadang-kadang iya seperti itu. Apakah itu masalahnya di leher? Biasanya bukan. Bukan. Saya kalau telepon gini lama, terus tiba-tiba tangan saya harus saya beginikan. Atau kalau tidur malam, Sampai terus- kebangun gitu. ya ada kesemutan. tiba-tiba kebangun karena sakit, Iya. kesemutan. Tahu-tahu Harus- kram kakinya. Ya, oh tangannya nyeri Nyeri. sekali tangannya. Nah itu namanya carpal tunnel syndrome. Bukan masalah di leher, Bukan masalah tapi leher. jepitan di saraf sini. Oke. Nah itu jadi Baik. makanya harus dicari betul apa sih masalahnya. Iya. Begitu. Iya, oke. Nah tadi dokter menyinggung sedikit masalah handphone. Apa nih dok yang mau Iya, disampaikan tadi, nih Dok. masalah handphone nih dok? Oh handphone, Oke. iya. Jadi handphone itu ada namanya text next pin. Jadi itu saya sudah sampaikan itu di Instagram saya. Jadi gini, kalau kita melihat handphone dalam posisi seperti ini, pinjam handphonenya ya. Nah, Kayak menunduk begitu ya? gini ya, misal begini ya. Iya. Mata yang kita turunkan ini 0 derajat. Nah, maka beban pada leher itu hanya 4,5 kilo. Oke. Beban leher. Beban leher ya. Ya, itu riset bukan saya yang buat ya. 4,5 kilo. Namun kalau kita menunduk 50 derajat begini, bebannya 5 kali lipat. Wow. Apabila kita menunduk begini, Lebih lagi. 60 derajat, bebannya akan naik 6 kali lipat, jadi 6 kali 4,5 kilo. Wow. Akan menyebabkan nyeri pada leher. Leher. Nah, itu yang disebut sebagai text next pin. Oke. Jadi sebaiknya dilihatnya sejajar handphonenya Bukan itu. begini, tapi begini. Nah, jadi mata yang kita gunakan, Bu. Sorry. Jadi bukan leher yang menunduk tapi mata yang menunduk. Ya, Tapi jadi mata leher yang, tetap. Tapi Iya. otomatis agak dinaikkan ya dok berarti ya, jadi HP-nya. begini, gini. Oke. Ya. Jadi nggak- Nah, nggak- loh, dok, mata kan nanti jadi lelah. Justru itulah. Kalau mata lelah, istirahatlah. Iya benar. Gitu. Jadi jangan kita forsir terus, nggak berhenti gitu. Dan itu bisa menyebabkan juga nyeri Ya tulang itu belakang. text next pin itu. Ya, itu. Jadi lifestyle lah. Semua tulang belakang itu sebenarnya lifestyle. Problemnya adalah problem lifestyle Oke, gitu. menarik. Di sebenarnya saya pengen ngobrol banyak nih mengenai nyeri tulang belakang ini. Tapi kayaknya Dokter Sylvia di sini juga harus bicara soalnya ya. aja singkat aja. Kasihan Dokter Sylvia nggak dikasih space ya untuk ngobrol ya. Iya dong, harus nyampaikan dong. Harus menyampaikan. Nah dok nih berhubungan dengan rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan, mungkin bisa disampaikan kepada kami nih smart listener profil dari rumah sakit Adi
di Husada Undaan Wetan? Oke, secara singkat aja, kita kan rumah sakit swasta tipe B, Mbak Sally. Jadi kita fasilitasnya itu termasuk sangat lengkap. Kayak tadi bisa one stop service ya, mulai dari contohnya untuk kasus tulang belakang aja kita ada klinik bisa berkonsultasi, ada Indonesia Spine Clinic gitu kan. Dan kalau di rumah sakit tadi Husada Undaan Wetan tuh ada sekitar 30 spesialis ya, klinik gitu. Jadi bisa berkonsultasi, dokter-dokternya pasti yang ahli dan berpengalaman seperti salah satunya Dokter Faris ini. Kemudian kalau memerlukan pengobatan, terapi atau tindakan, kita juga punya kamar operasi, baik itu yang mikroskopik, endoskopik maupun yang harus operasi dibuka. Kemudian ada cath lab juga ya, kateterisasi untuk jantung dan otak. Kemudian terus jangan takut juga untuk berobat. Jadi tadi ya, Dok, kalau begini itu semua kan dari hasil konsultasi. Ya, jadi betul, supaya tahu penyebabnya apa. Terus juga jangan takut kalau berobat di rumah sakit tadi Husada Undaan Wetan, karena rawat jalan sama rawat inapnya gedungnya juga terpisah ya, Dok ya. Jadi relatif lebih aman. Nah, terus juga kita aja sebagai dokter tidak bisa menebak-nebak ya. Oh, ini begini. Ya, jadi seringkali butuh pemeriksaan penunjang. Jadi kita juga lengkap radiologisnya, mulai dari USG, foto ronsen, CT scan, dan juga termasuk MRI. Kalau di Dokter Faris mungkin kebanyakan yang dibutuhkan kan MRI ya, karena untuk melihat lebih jelas saraf tulangnya itu kita juga tersedia. Dan tadi jadi mulai tadi kan konsultasi, kemudian perawatan, rawat inapnya juga termasuk kalau butuh ICU, dokter anestesi juga semuanya berpengalaman. Dan untuk terapinya tadi rehab medik ya atau fisioterapi, kita juga ada kliniknya dengan dokter spesialis KFR. Itu nanti apa saja yang diperlukan, kan tiap kasus berbeda-beda, itu nanti dikonsultasikan dan dokter KFR-nya yang menentukan terapi apa yang berguna buat kondisi kita, termasuk tadi hidroterapi. Jadi mungkin yang tidak bisa berenang atau orang tua biasanya bisa juga pemulihan pasca stroke ya, dokter. Jadi itu terapi di dalam air begitu, dengan pastinya didampingi dengan terapis juga gitu. Jadi itu kita juga ada. Jadi one stop service dari awal sampai pemulihan. Nah, selain itu kita juga salah satu layanan unggulan kita itu di stroke. Nah, stroke itu kan kita berkejaran dengan waktu ya, terutama yang stroke akut ini. Kita ada yang namanya golden period. Jadi 3 jam dari sejak munculnya gejala pertama kali. Jadi para pendengar, kalau ada orang di sekitar atau keluarga atau tetangga yang ada gejala nih, entah itu mulutnya miring, pelo dan lain sebagainya, jalannya kok nyeret, bicaranya ngelantur dan lain-lain, jangan menunda, bisa panggil telepon ke ambulans kita atau langsung datang aja ke IGD Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Kita 24 jam, kita sudah komitmen dari dokter IGD, kemudian laboratorium, radiologis, kamar obat, sampai dokter spesialis saraf dan bedah saraf, semuanya sudah berkomitmen untuk kita dahulukan. Karena itu tadi, kita berkejaran dengan waktu. Nah, gitu. Nah, kalau untuk informasi lebih lengkap, kemana nih bertanyaannya? Betul. Yang paling update memang ke Instagram ya. Instagramnya rumah sakit itu @adihusada.uw. Di situ kita banyak selain update promo-promo nih, kayak bulan Agustus ini kita ada promo paket merah putih. Jadi itu terdiri dari pemeriksaan yang pemeriksaan penyakit zaman now ya, yang basic kayak gula darah tuh, gula darah puasa, gula 2 jam PP sama HbA1c, kemudian kolesterol, LDL, triglycerid, sama pemeriksaan rekam jantung dan ini visus mata, refraksi mata minus. Nah, itu dari harga hampir 1 jutaan, sekarang tinggal 700 ribuan aja. Nah, jadi promo-promo kayak gitu bisa dilihat di Instagram. Kemudian juga ada edukasi-edukasi, video-video edukasi ya, tadi kayak bagaimana cara menjaga kesehatan tulang belakang, kita juga ada di Instagram. Nah, mungkin sekalian juga kalau mau yang tentang tulang belakang lebih spesifik, itu ke Instagramnya Dokter Faris yang Indonesia Spine Clinic itu ya, Dok, @Indonesia_Spine Clinic ya, Dok. Nah, bisa bertanya di situ, bertanya ke situ. Terus WA tadi saya koreksi sedikit.
Itu nomornya 0812 3130 8.000, bukan 800. Oke. Gitu. Jadi nolnya tambah 1 ya. Iya. 8.000. 8.000. Oke, aduh sayang sekali. Sebenarnya sih pengen ngobrol banyak ya dengan Dokter Faris, dengan Dokter Sylvia, tapi waktu yang memisahkan kita. Closing statement sedikit nih Dok, dari Dokter Faris dan juga Dokter Sylvia. Monggo, silakan. Ya, baik. Jadi sebagai penutup, perlu saya tekankan di sini bahwa problem tulang belakang itu sekali lagi adalah lifestyle problem, ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi guna mencegah terjadinya HNP. Salah satunya penguatan otot perut, penguatan otot punggung. Jadi olahraga targetnya ke sana. Kemudian apabila fitness ya, fitness itu sebaiknya didampingi misal oleh seorang personal trainer, ya. Jadi kadang-kadang kita kan targetnya pokoknya pengen badan besar, tapi kita nggak menguatkan struktur tulang belakangnya, otot di sekitarnya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian harus cukup gizi harus diperbaiki juga. Kemudian sempatkan berolahraga, minum air, konsumsi air yang cukup. Istirahat juga. Istirahat. Jangan lupa jalan-jalan tadi. Betul, healing. betul. Istirahat yang cukup. Kemudian satu lagi nih, kalau di kantor hindari duduk di kursi yang keras. Nah, karena kalau itu dilakukan dalam waktu lama, maka bisa juga, atau menaruh dompet, maaf nih Bapak-bapak, di pantat ini ya. Naruh dompet di belakang itu bisa resiko terjadi piriformis syndrome. Nah, piriformis syndrome itu seperti HNP. Cuman gejalanya itu muncul kalau misal lagi duduk, tidak lama terus kerenyang. Nah, itu namanya piriformis syndrome. Jadi hindari duduk di kursi yang keras dalam waktu yang lama. Dan kemudian satu lagi yang penting ini, pada operasi tulang belakang itu sebenarnya tidak semenakut yang mitos yang sudah ada di masyarakat saat ini. Oh, operasi pasti lumpuh, bukan, tidak begitu. Itu salah. Kalau seperti itu nggak ada Dokter Faris. Nah, itu maka saya di sini saya getol sekali, saya sering mengedukasi ini karena ternyata banyak yang terbantu saat ini, Bu. Ada yang 19 tahun, ada yang sudah 15 tahun. Ternyata dia bilang, iya Dok, ternyata tidak apa-apa ya Dok. Nah, karena mitos di masyarakat memang seperti itu. Oke, baik. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Dokter Faris. Baik, silakan sama-sama. Dokter Sylvia. Iya, paling pesan pentingnya untuk teman-teman pendengar bahwa jangan takut untuk berobat, jangan menunda-nunda ya. Jadi apapun penyakitnya itu pasti akan semakin cepat ditanganin semakin baik. Jadi belum tentu juga kayak misalnya untuk kasus nyeri tulang belakang ini pasti dioperasi, belum tentu. Jadi tadi kan penyebabnya banyak dan untuk itu kan butuh ilmu dan kita butuh dokter untuk berkonsultasi. Kemudian apa yang penanganan yang terbaiknya, belum tentu operasi. Nanti edukasi kayak mungkin postur yang baik seperti apa. Tadi informasi-informasi yang kita dapatkan kan dari Dokter Faris ini kan kalau kita tidak berkonsultasi juga nggak tahu gitu. Mungkin hanya perlu modification yang simple gitu kan sudah bisa membantu keluhan kita. Tapi kalau yang ringan ini ditunda-tunda terus akan semakin berat, otomatis nanti penanganannya juga akan semakin berat gitu. Jadi karena kita semua di rumah sakit juga kan tadi rawat jalan, rawat inap, emergency yang menular semua terpisah, jadi relatif lebih aman. Jadi jangan takut lagi untuk berobat terutama ke rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan. Terima kasih sekali Dokter Faris, terima kasih juga Dokter Sylvia untuk ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat sekali obrolan kita sore hari ini, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi terbaik juga untuk smart listener yang saat ini sedang menderita nyeri tulang belakang. Akhirnya saya Lidiandra pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Demikian telah kita ikuti Live Interaktif Smart FM Radio Talk bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan dengan narasumber Dr. Muhammad Faris, SPBS Kaspin, dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan.